Shalom buat Pahaposan. Saya di sini Royaron Tampu Bolon, NIM 2450187 untuk memenuhi mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi dalam hal tugas menganalisa, mengkaji secara hukum ditinjau dalam konteks atau perspektif penegakan kode etik profesi hukum di Indonesia. Di sini saya menganalisa, mengkaji, mengulas secara hukum ditinjau dalam konteks perspektif penegakan kode etik profesi hukum di Indonesia terkait film Rainmaker tahun 1997. Di sini ada peristiwa dan tokoh peristiwa hukum yang ada pada film Rainmaker 1997 ialah Rainmaker, film yang menceritakan tentang seorang bernama Rudy Baylor yang baru saja lulus dari sekolah hukum. Kehidupan Rudy bukan kehidupan yang mewah, namun serba kekurangan. Ayahnya adalah seorang pemabuk, karena itu Rudy dan ibunya sering mendapatkan perlakuan yang buruk dari ayahnya. Namun dengan kondisi itu menjadi motivasi untuk Rudy bertekad belajar hukum di University of Memphis State Law School. Ketika dia lulus, tidak seperti teman-temannya yang lain, Rudy tidak mempunyai pekerjaan bergaji tinggi. Dia bekerja sebagai pelayan di bar Memphis. Di sini di dalam film berjudul The Rainmaker ini, tokoh utamanya adalah seorang pemuda bernama Rudy Baylor yang sedang menempuh pendidikan hukum, yang mana seorang pemuda ini akan mengikuti ujian pengacara ataupun di Indonesia sering disebut ujian advokat, yang mana fungsi daripada ujian advokat ini adalah untuk mendapatkan izin dalam beracara saat sidang di pengadilan. Sebuah hal yang menarik terjadi ketika ia dibawa oleh kenalannya untuk bertemu dengan pemilik law office, yang mana pemilik law office ini terbilang kerap menghalalkan segala sesuatu agar mendapat tanda tangan kuasa dari klien, dan Rudy Baylor pun mulai bekerja di law office tersebut. Namun ternyata sebelum ia memilih untuk bekerja di law firm tersebut, ternyata ia sudah mengantongi dua kasus yang berbeda. Hari pertama Rudy bekerja adalah pengalaman yang sangat aneh baginya, dikarenakan harus mengejar-ngejar korban kecelakaan ke rumah sakit, yang mana hal ini adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh law office tempat ia bekerja sekarang. Pertanyaannya semakin timbul ketika ia melihat teman kerjanya atau pekerja yang sudah lama bekerja di law office tempat dia bekerja sekarang dan bernama Dick. Rudy melihat Dick sedang melakukan dialog dengan korban kecelakaan yang masih dalam keadaan cukup parah, yang mana isi dialognya pada intinya Dick melakukan bermacam cara untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari korban kecelakaan tersebut, agar Dick dapat menangani kasus yang dialami oleh korban kecelakaan tersebut, yang kemudian si korban kecelakaan tersebut menandatangani surat kuasa tersebut dengan dituntun oleh Dick. Dengan kata lain, Dick tidak hanya menawarkan bantuan hukum dan lulusan sekolah hukum yang bangkrut dan tidak berpengalaman mengambil perusahaan asuransi besar untuk memperjuangkan seorang wanita yang putranya menderita leukemia terminal. Perusahaan asuransi tidak akan membayar operasi penyelamatan nyawa, jadi terserah pada pengacara Rudy untuk memperjuangkan nyawa seorang anak yang menderita leukemia. Film ini mengambil lokasi di Tennessee, di mana Baylor baru saja lulus dari sekolah hukum tingkat 2 dan pergi bekerja untuk Brewster Stone, seorang penipu mencolok dengan pesona di mana akhlaknya seharusnya. Hukum mendekati Brewster. Dick Seyfeld melihat akhir datang dan membujuk Rudy untuk membuka kantor etalase dengan Dick sebagai juru kunci yang tahu semua tali. Salah satu klien pertama Baylor adalah Miss Birdie, seorang wanita tua manis yang berencana meninggalkan uangnya untuk pengkhotbah TV. Di sini saya secara hukum ditinjau dalam konteks atau perspektif penegakan kode etik profesi hukum di Indonesia terkait film Rainmaker 1997, berlokasi di Tennessee di mana negaranya menggunakan sistem common law yang ditegaskan dengan adanya penjurian dan berdasarkan jurisprudensi. Berbeda dengan negara Indonesia, kita menganut sistem civil law. Dalam film ini ada hal yang berbeda dengan keadaan hukum di Indonesia, seperti penggunaan juri dalam persidangan dan pemeriksaan sidang berdasarkan jurisprudensi. Dalam hukum Indonesia seharusnya hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar kode etik profesi. Rudy Baylor yang seharusnya tidak dapat beracara dalam suatu persidangan sebagai seorang pengacara tanpa memiliki lisensi. Dick yang beracara tanpa lulus sekolah hukum terlebih dahulu. Dick yang memaksakan kliennya yang di rumah sakit untuk menandatangani tanpa harus membaca terlebih dahulu. Dick juga menjamin akan menghasilkan uang yang banyak atas perkaranya. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Tentu kuasa hukum perusahaan asuransi yang melakukan suatu tindakan yang jelas melanggar kode etik pengacara ialah tidak menjaga teman seprofesi yang melanggar pasal 3 huruf D tentang kode etik advokat. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat dan melanggar kode etik kejujuran, di mana advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum. Undang-undang dan kode etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan
dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Dan seharusnya setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui seperti advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota yang pada saat mengucapkan sumpah profesi tercatat pengakuan dan kepatutan yang terhadap kode etik advokat berlaku dengan demikian. Kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi. Dalam film The Rainmaker 1997 menganut sistem common law, dan di sini tentu berbeda dengan Indonesia yang menganut civil law, di mana jika kita mengacu dalam film ini terdapat perbedaan dengan keadaan yang ada di Indonesia, bahkan tidak diperbolehkan karena dapat melanggar kode etik profesi. Seperti dalam salah satu adegan yang ada dalam film ini, di mana Rudy Beller yang seharusnya tidak dapat beracara dalam persidangan sebagai seorang pengacara tanpa memiliki lisensi. Bahwasanya lisensi advokat merupakan perintah undang-undang mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan, termasuk memberikan jasa hukum kepada perusahaan tertentu yang mempekerjakan selaku karyawan. Dan di sini juga setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya, yaitu mengucapkan sumpah advokat. Sumpah advokat ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Advokat. Namun berbeda dengan film The Rainmaker, di mana film The Rainmaker ini kemudian tidak hanya itu, dia juga menjamin kepada kliennya akan menghasilkan uang atas perkaranya, bahwa sebagaimana kita tahu di Indonesia, advokat tidak dibenarkan menjamin kliennya bahwa perkara yang ditangannya akan menang. Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Kode Etik Advokat menyatakan bahwa advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangannya akan menang. Kemudian dalam film The Rainmaker ini, di mana Rudy dan Dek menemukan barang bukti dengan cara yang tidak baik, di mana Dek mengaku sebagai kakak dari seorang saksi perempuan yang mantan manajer perusahaan asuransi yang menemukan buktinya. Dan di sini juga kemudian dalam film The Rainmaker pun ada ketentuan yang tidak sesuai di Indonesia, itu melanggar pasal 3 huruf D tentang kode etik advokat, di mana advokat wajib memelihara rasa solidaritas. Dan jika mengacu terkait dalam film The Rainmaker ini, tentu dalam hal ini menurut saya seorang advokat seharusnya sudah dapat mengetahui apa saja yang tidak dilanggar dan harus dipenuhi dalam undang-undang advokat. Dalam pasal 3 huruf tentang kode etik advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Hal ini seharusnya yang dipegang erat oleh setiap advokat, dan dalam film ini banyak yang tidak sesuai dengan kode etik. Kode etik ini merupakan suatu acuan dan peraturan yang haruslah dipegang oleh setiap profesi. Dengan demikian, kode etik advokat di Indonesia sebagai peraturan hukum tertinggi dalam menjalankan tugas dan profesinya yang menjamin serta melindungi, dan advokat haruslah juga mempunyai kewajiban kepada setiap advokat untuk dapat melakukan profesinya baik kepada teman sejawat, klien, negara, masyarakat, dan untuk dirinya sendiri baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sekian dan terima kasih atas paparan kajian ulasan saya terkait film The Rainmaker 1997. Saya ucapkan